selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh ada bersama-sama. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita, mempengaruhi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau datang membawa hidup kita, membawa hati kita, membawa penyembahan kita. Biarlah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi naikkan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang kami sudah lewati. Bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang Engkau curahkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Bahkan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami sadar sepenuhnya bahwa di dalam menjalani kehidupan kami ada begitu banyak dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menyucikan kami sehingga hidup kami Tuhan sungguh boleh layak di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal akan memberkati dan memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Peristiwa ini mengingatkan kita pada sebuah janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8 yang berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur sebab kita adalah orang-orang yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, seringkali ada kekhawatiran, seringkali ada ketakutan. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Biarlah sebagai orang percaya kita terus berserah, bergantung kepada Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari
bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kembali dengan pujian ini bersama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kalau hari ini kita masih berkesempatan untuk melayani Tuhan, maka itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Melayani Tuhan, ada begitu banyak masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Allah yang punya pelayanan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita, memberikan kita kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk terus boleh melayani Dia. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari sekali lagi naikkan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Saja jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami,
Bila waktu perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, iman kami boleh diteguhkan, kami semakin setia kepada Tuhan, dan kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama di dalam ibadah online GKI Gracia. Jemaat yang terkasih, pada hari ini merupakan peringatan Hari Pentakosta, di mana sebuah peristiwa yang sangat penting yang mengubah tatanan hidup setiap orang percaya, yaitu turunnya Roh Kudus. Tuhan menjanjikan kepada setiap orang percaya penolong yang senantiasa menyertai dalam perjalanan kehidupan dalam pelayanan yang ada. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, perikop di atas, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seandainya di tengah-tengah ibadah, tiba-tiba ada jemaat yang berbahasa Jerman, bahasa Afrika, bahasa Spanyol, bahasa yang sangat sulit untuk dipahami. Tanpa dipelajari, pasti yang terjadi adalah kebingungan. Setiap kita bingung, masing-masing orang dengan bahasa yang berbeda. Dan yang pasti saudara, kejadian itu akan menjadi viral di dunia maya pada saat ini. Tapi saudara yang terkasih, ternyata hal ini benar-benar terjadi pada 2000 tahun yang lalu, di mana pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas orang percaya yang berkumpul pada saat itu. Dan mereka bisa berbahasa asing, mereka bisa berbahasa lain tanpa mereka pelajari terlebih dahulu. Dan bahasanya begitu tepat, mereka begitu fasih untuk mengucapkan setiap bahasa-bahasa yang mereka katakan. Hal itulah yang merupakan peristiwa penting yang terjadi dalam tatanan kehidupan orang Kristen pada saat itu. Dan peristiwa itu sangat berpengaruh dalam kehidupan orang-orang Kristen sampai saat ini. Saudara yang terkasih, Pentakosta merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan terjadi satu kali untuk selamanya, dan di mana janji Tuhan digenapi, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, memimpin hidup orang percaya, menuntun hidup orang percaya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus diberikan, dicurahkan, menguasai, memenuhi hidup setiap orang percaya. Jemaat yang terkasih, hal inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari tercurahnya Roh Kudus bagi orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat, di saat yang tepat, sebuah momentum yang tepat diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Mari kita melihat dalam ayat yang pertama. Dikatakan,
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara yang terkasih, kata penta artinya angka 50. Jadi Pentakosta ini merupakan hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Nah saudara, ketika menyelidiki latar belakang dari Pentakosta ini, hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam budaya Yahudi. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hasil dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa saudara membaca dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-17. Saudara, hari Pentakosta melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah di dalam dunia. Tapi selain itu saudara, Pentakosta merupakan sebuah perayaan untuk memperingati diberikannya hukum Taurat dari Gunung Sinai. Perayaan inilah yang membuat banyak orang dari segala penjuru bumi datang ke Yerusalem. Saudara, karena itu waktu inilah yang Tuhan pakai agar Injil dapat tersebar di seluruh dunia. Karena ketika orang di seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem, dan pasti mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika mereka kembali ke tempat masing-masing, mereka menyaksikan bagaimana karya Allah melalui Pentakosta ini, melalui turunnya Roh Kudus ini terjadi. Dan begitu luar biasa saudara, kesaksian inilah yang akan disampaikan, yang akan diceritakan oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang percaya kepada seluruh orang di seluruh dunia. Saudara, cara kerja Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus terlalu cepat, atau Tuhan tidak memberikan Roh Kudus terlalu lambat. Tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus tepat pada waktunya, di momentum yang tepat, sehingga ketika Roh Kudus itu diberikan, orang-orang Kristen berkumpul dan mereka pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara yang terkasih, demikian juga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Apapun yang Tuhan lakukan dalam tatanan rencana Tuhan, tidak terlalu cepat waktunya Tuhan, dan tidak terlalu lambat pertolongan Tuhan. Dalam tatanan perjalanan hidup kita, di dalam perencana Tuhan, selalu di dalam waktunya Tuhan yang tepat, sehingga kita boleh menikmati pertolongan Tuhan, kasih Tuhan tepat pada waktunya. Luar biasa saudara. Sesuatu yang tepat itu indah. Sesuatu yang tepat itu baik. Saudara yang terkasih, menikmati durian yang enak itu saudara adalah menikmati durian yang masaknya itu tepat pada waktunya. Begitu ya. Kalau kita menikmati durian yang waktu kita beli durian itu, dan durian itu masih muda dan dipaksa untuk masak, saudara, rasanya tidak akan enak saudara. Karena sebuah paksaan memaksa durian yang masih mentah agar dia cepat-cepat masak dan dia terjual dan mendapatkan untung, sehingga orang yang menikmatinya tidak enak merasakannya. Dan satu kali saya beli durian malam-malam di jalan, saya lihat ada durian yang penampilannya luar biasa sekali saudara ya, sangat nikmat sekali. Pada waktu saya beli saudara, saya bawa pulang, ternyata saudara, karena mungkin gelap malam hari, tidak terlalu terang, cahaya lampunya tidak terlalu terang, saya melihat ternyata durian itu sudah terbelah. Durian itu sudah terlalu masak. Dan ternyata belahan itu diikat oleh penjualnya di bawahnya begitu ya, sehingga terlihat rapat, ada tali kecil yang mengikatnya, sehingga saya tidak tahu bahwa durian itu sudah terbelah. Dan ketika saya rasakan durian itu saudara yang terkasih, rasanya sudah hambar, rasanya sudah tidak enak, rasanya sudah tidak manis lagi, rasanya sudah busuk saudara. Tetapi saudara yang terkasih, ketika menikmati durian yang tepat waktunya dan masak dengan baik saudara, kita akan merasakan durian yang enak.
Durian yang nikmat saudara, dengan aromanya yang nikmat. Begitulah saudara yang terkasih, sesuatu yang tepat itu baik, sesuatu yang tepat itu indah, dan yang tepat itu hanya kita dapat di dalam waktunya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan selalu yang tepat, dan Tuhan selalu memberikan tepat pada waktunya yang terbaik untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, ketika saat ini kita mengalami beberapa hal, banyak hal dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita saudara, percayalah, mungkin saat ini kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat, karena itu tidak baik. Dan pertolongan Tuhan tidak terlalu lambat, karena itu juga tidak baik. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu yang pertama saudara yang terkasih. Yang kedua, Roh Kudus diberikan dengan cara yang dahsyat kepada setiap orang percaya. Bukan diberikan dengan asal-asal saja, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus dengan cara yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Mari kita melihat dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua bunyinya demikian, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara yang terkasih, apa buktinya bahwa Roh Kudus diberikan dengan cara yang dahsyat kepada setiap orang percaya pada saat itu? Mari kita melihat. Yang pertama saudara, Roh Kudus diberikan dengan cara tiba-tiba. Artinya Roh Kudus pada saat itu datang tiba-tiba. Dikatakan dalam ayat yang kedua ini, kalimat pertama, tiba-tiba saudara. Tiba-tiba. Memang saudara yang terkasih, cara Tuhan itu selalu tiba-tiba. Dan Tuhan selalu memberikan sebuah kejutan yang tidak diketahui oleh manusia. Sebuah surprise, begitu ya. Tiba-tiba sehingga orang-orang yang menyaksikannya mereka terkejut ketika melihat Roh Kudus turun. Jemaat yang terkasih, bahkan Alkitab mencatat bahwa Yesus akan datang seperti seorang pencuri. Tiba-tiba datang tanpa sepengetahuan kita. Inilah cara kerja Tuhan yang harus kita mengerti. Sama seperti ketika Roh Kudus turun secara tiba-tiba dan mengejutkan semua orang. Supaya apa saudara? Supaya kita siap sedia pada waktunya. Dalam setiap waktu kita harus siap. Iman kita harus siap. Diri kita harus siap untuk menyambut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu kapan Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua saudara, apa bukti Roh Kudus diberikan dengan cara yang dahsyat? Roh Kudus turun dari langit. Dikatakan dalam ayat yang kedua ini, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Roh Kudus turun dari langit, itu artinya Roh Kudus yang turun atas orang percaya itu berasal dari surga. Memang dalam teks ini dikatakan langit, tapi dalam terjemahan aslinya saudara, ini diterjemahkan sebagai surga. Ya, tempat kediaman Allah. Tempat Allah bertahta. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberikan surga, diberikan keselamatan bersama-sama dengan Tuhan di surga saudara. Dan Roh Kudus yang turun itu, dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari sorga untuk menuntun hidup setiap orang percaya. Sehingga hidup setiap orang percaya dapat berjalan menuju surga itu. Dapat berjalan menuju keselamatan itu. Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa saudara. Roh Kudus berasal dari surga. Dan itulah sumber pertolongan yang sejati saudara. Sumber pertolongan bukan berasal dari patung-patung yang banyak orang-orang sembah saat ini. Sumber pertolongan bukan juga berasal dari jimat-jimat yang masih ada di dompet-dompet. Kita tidak tahu saudara di dompet siapa yang masih menyimpan jimat-jimat ya supaya selamat pergi kemana-mana. Sumber pertolongan juga
bukan seperti barang-barang yang kita simpan di atas pintu rumah kita atau di dalam mobil kita, saudara. Saya sering melihat ada mobil orang begitu ya, di dalamnya ada sesuatu yang ditempelkan, ada tulisan-tulisan tertentu, saudara. Dan itu untuk menjaga supaya mobilnya tidak terjadi kecelakaan. Saudara yang terkasih, sumber pertolongan bukan dari semua yang berasal dari dunia. Karena sesuatu yang berasal dari dunia pasti akan binasa. Tetapi sesuatu yang berasal dari sorga, dia tidak akan binasa. Karena dia adalah kekal. Dan itulah Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara, bukti bahwa Roh Kudus diberikan dengan cara yang dahsyat. Kedatangan Roh Kudus menyerupai angin keras. Di dalam ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saudara, hal ini menunjukkan kedahsyatan kuasa Allah. Alkitab seringkali menggambarkan Roh Kudus seperti angin karena wujudnya yang tidak terlihat. Dan ayat ini menjelaskan bahwa kedatangan Roh Kudus seperti bunyi angin keras. Dan itu pasti membuat semua orang menjadi takut. Semua orang menjadi bingung. Dan angin keras yang dimaksud, saudara, itu bukan angin keras yang hanya begitu lewat begitu saja. Tetapi angin keras yang dimaksud itu seperti badai yang menerjang. Badai yang membuat orang menjadi ketakutan. Dan itu terjadi di dalam rumah itu, menguasai rumah itu. Saudara yang terkasih, hal yang luar biasa sekali. Ketika para murid menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah dunia terjadi, Roh Kudus turun ke dalam dunia ini, menguasai setiap hidup orang percaya. Dan Roh Kudus itu turun seperti angin badai yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Jemaat Tuhan, kedatangan Roh Kudus merupakan mujizat yang dahsyat dalam hidup saya dan hidup saudara. Itulah sebabnya mengapa, saudara, penginjilan itu sangat penting. Malaikat Tuhan bersorak-sorai. Karena ketika seorang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kedahsyatan terjadi, saudara. Mujizat Tuhan terjadi. Itulah arti daripada turunnya Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Ketika orang itu mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir mustahil apabila seorang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, seorang yang begitu jahat dalam hidupnya, dapat menjadi orang Kristen, dapat menjadi seorang petobat. Tetapi saudara, hal itu benar-benar terjadi apabila Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Itulah kedahsyatan kuasa Roh Kudus. Bagaimana Rasul Paulus pun yang dia begitu jahat, dia membunuh orang-orang Kristen, tetapi Roh Kudus menguasai hidupnya. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya sehingga dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan dengan militan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara yang terkasih, saya punya teman dengan latar belakang yang hidupnya hancur-hancuran, suka curi ayam, saudara. Selain itu, dia suka mabuk, begitu ya, merokok tidak lepas dan melakukan hal-hal dosa lainnya. Tapi saudara, suatu kali saudara, dia ditangkap oleh Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Roh Kudus mengubah hatinya. Roh Kudus mengubah hidupnya. Sehingga dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dia sekolah teologi dan sampai saat ini dia melayani Tuhan di sebuah gereja. Saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu, dahsyatnya mujizat Tuhan itu mengubah yang jahat menjadi baik. Oleh karena itu saudara, kalau sampai saat ini mungkin kita bergumul dengan keluarga kita, orang tua, atau saudara kita, atau anak kita yang saat ini masih jauh daripada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan saudara,
ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, biarlah cara kerja Tuhan itu dengan Roh Kudus yang hadir dengan dahsyatnya itu bisa mengubah hati mereka, sehingga hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan dapat hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mengalami pertobatan, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, yang ketiga saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang yang bertobat. Dalam ayat yang ketiga katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara yang terkasih, Roh Kudus diberikan bukan kepada orang yang hebat. Roh Kudus bukan diberikan kepada orang yang terlihat rohani. Roh Kudus bukan diberikan kepada orang yang memiliki karunia yang luar biasa ketika dia melayani. Roh Kudus juga bukan diberikan kepada orang yang fasih berbicara. Saudara, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengalami pertobatan, yang mengalami perjumpaan pribadi, yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui bahwa hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan melihat jauh di dalam hati setiap orang percaya. Tuhan melihat setiap motivasi hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, atau ketika kita mengikut Tuhan ada motivasi lain di balik semua yang kita lakukan. Tetapi saudara yang terkasih, Tuhan melihat hati kita dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kata menghinggapi di dalam ayat ini menekankan bukan para murid yang menghinggapi Roh Kudus, tetapi Roh Kuduslah yang menghinggapi orang percaya. Roh Kudus menghinggapi setiap pribadi orang-orang percaya, saudara. Meskipun pada saat itu yang menerima Roh Kudus ada banyak orang-orang percaya yang berkumpul di rumah itu, tetapi Roh Kudus hinggap pada masing-masing pribadi. Satu demi satu Roh Kudus menghinggapi, satu demi satu Roh Kudus menguasai hidup setiap orang percaya. Oleh karena itu jemaat Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah hidup yang mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Seseorang yang belum mengalami pertobatan di dalam Tuhan tidak akan dikuasai oleh Roh Kudus, karena hidupnya masih dikuasai oleh dosa, hidupnya masih dikuasai oleh roh-roh jahat. Saudara yang terkasih, Roh Kudus itu sifatnya diberikan oleh Tuhan, bukan didapatkan atau ditemukan. Tidak ada andil manusia untuk mendapatkan Roh Kudus. Tidak ada usaha dari manusia untuk mendapatkan Roh Kudus. Makanya saudara, kalau ada orang yang belajar untuk bahasa roh, itu mustahil saudara, itu tidak benar. Karena bahasa roh bukan dipelajari saudara, bahasa roh adalah karunia. Roh Kudus bukan didapat, Roh Kudus bukan ditemukan, tetapi Roh Kudus adalah diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang sudah mengalami pertobatan. Roh Kudus tidak dapat dijual belikan. Roh Kudus tidak dapat digunakan untuk mencari popularitas. Karena Roh Kudus yang sejati itu ada di dalam hati setiap hati orang yang tulus melayani Tuhan, orang yang tulus mengasihi Tuhan. Saudara, hal yang luar biasa saudara, ketika kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan, maka hidup kita akan dikuasai oleh Tuhan. Ketika kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan, maka setiap aspek hidup kita pun akan setia untuk melayani Tuhan. Saya mengutip dari kesaksian seorang hamba Tuhan pada saat ia melayani. Ada seorang yang dianggap penuh dengan Roh Kudus, begitu rohani, berwibawa, dan ketika dia berbicara, ketika dia mulai berkata-kata, seolah-olah sepertinya dia begitu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Tapi suatu kali saat berdoa sebelum pelayanan, orang ini seolah-olah seperti dikuasai oleh Roh Kudus. Dia manifestasi atau dia berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti, saudara.
Begitu luar biasa pada waktu dia berkata-kata itu, jemaat-jemaat yang lain katakan amin, 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 haleluya, amin. Jemaat yang lain melihat ini orang ini dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi pendeta ini dengan lembut, dengan tenang, dia melihat dan dia mau menguji apakah ini adalah Roh Kudus atau roh jahat. Atau roh jahat yang bertopeng, berkedok seperti Roh Kudus. Pada waktu itu saudara, pendeta ini tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang ini meronta-ronta. Orang ini berteriak saudara. Dan ternyata saudara, roh yang menguasai orang ini bukanlah Roh Kudus. Roh yang menguasai orang ini adalah roh jahat. Roh jahat yang menyamar seperti Roh Kudus. Dia bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Dia bisa mengatakan mujizat Tuhan. Dia bisa mengatakan bahwa orang dapat masuk surga saudara dengan percaya Tuhan. Ternyata saudara, roh jahat itu dia menguasai orang ini sehingga banyak jemaat Tuhan yang tertipu. Oleh karena apa? Oleh karena roh jahat ini dengan mulut manisnya dia menipu banyak orang. Dengan mulut manisnya dia katakan Tuhan Yesus baik. Tapi ternyata saudara, dia adalah roh yang palsu. Oleh karena itu saudara yang terkasih, ada banyak roh-roh palsu saat ini saudara yang berada di mana-mana. Ada banyak roh-roh palsu saat ini yang melayani di gereja. Ada banyak roh-roh palsu saat ini yang seolah-olah begitu rohani. Ada banyak roh-roh palsu saat ini saudara yang tanpa kita sadari sedang berusaha untuk menyesatkan kita. Akan tetapi saudara yang terkasih, kita dapat menguji roh itu dari buah yang dihasilkannya. Kita dapat menguji roh itu dari sikap hidupnya. Kita dapat menguji roh itu ketika kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita dapat menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana roh yang penipu, mana roh yang sesat, mana roh jahat, dan mana Roh Kudus yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, marilah kita menjadi jemaat Tuhan yang jangan mudah tertipu. Saya mau katakan kepada kita, Roh Kudus itu sifatnya tenang. Roh Kudus itu sifatnya rapi. Roh Kudus itu saudara tidak meronta-ronta. Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu tidak seperti berteriak-berteriak. Roh Kudus itu tidak seperti orang berguling-berguling saudara. Tapi Roh Kudus itu teratur. Dan saudara yang terkasih, Tuhan itu suka yang teratur saudara. Makanya ketika dalam ibadah jemaat Tuhan itu duduk dengan rapi, dengan teratur, tidak bising, tidak ribut. Itulah yang Tuhan suka. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada orang yang tidak teratur hidupnya, itu bukan ciri dari hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita jemaat Tuhan, kita mengenal siapa Roh Kudus itu. Oleh karena itu, hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Alamilah pertobatan itu. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus diberikan untuk tujuan yang tepat. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang percaya dengan tujuan yang tepat. Mari kita melihat dalam ayat yang keempat. Dikatakan dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang terkasih, seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memiliki tanggung jawab yang berat. Seperti sebuah ember saudara, semakin diisi air banyak, maka semakin berat saudara. Semakin dia tidak ada isinya, maka semakin ringan. Demikianlah saudara, tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, bukan agar orang itu semakin gampang melayani Tuhan, bukan agar orang itu semakin santai-santai saja dalam melayani Tuhan, tidak. Tetapi justru ketika orang yang sudah bertobat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, diberikan Roh Kudus dalam hidupnya, dikuasai oleh Roh Kudus, dia mengalami tanggung jawab yang semakin berat saudara dalam melayani Tuhan.
Saudara yang terkasih, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan agar usaha kita semakin diberkati oleh Tuhan, saudara. Ada banyak orang yang mengatakan ketika dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin. Dia semakin pintar untuk bisnis, dia semakin pintar untuk mengatur pekerjaannya, bisnisnya, uangnya, dan lain sebagainya, saudara. Bukan itu tujuan Roh Kudus diberikan kepada manusia, kepada setiap orang percaya. Buktinya, saudara, ada banyak murid-murid Tuhan Yesus pada waktu melayani Tuhan. Mereka tidak menjadi orang kaya, saudara. Oleh karena itu bukan menjadi jaminan, saudara, ketika dikuasai oleh Roh Kudus akan menjadi kaya, tidak. Demikian juga, saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya bukan agar hidupnya aman, terhindar dari bahaya, tidak. Karena kalau kita melihat dalam Alkitab, para murid Yesus, mereka melayani Tuhan, hampir rata-rata mereka mati karena melayani Tuhan. Sekarang pertanyaannya, di mana pertolongan Roh Kudus? Saudara, ketika kita tidak memahami apa tujuan Tuhan ketika memberikan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu, kita harus mengerti, kita harus paham apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kita melihat dalam ayat ini dikatakan, dalam ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kata ini bersifat pasif, saudara. Artinya jemaat Tuhan, orang percaya pada waktu itu, mereka dipenuhi, mereka diberikan oleh Tuhan Roh Kudus di dalam hidupnya, saudara, menguasai hidupnya. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, bukti dari orang Kristen yang sejati adalah seluruh aspek hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Seluruh aspek hidupnya. Contohnya, hatinya. Ketika hati orang itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka hatinya suka mengasihi, hatinya mau mengampuni. Di dalam hatinya terpancar kasih Tuhan, mengasihi istri, mengasihi orang tua, mengasihi suami, mengasihi anak. Itulah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Berikutnya, saudara, ketika pikiran itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka pikirannya selalu berpikir yang baik, berpikir positif, saudara. Pikirannya adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga, saudara, ketika mulut kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka setiap ucapan yang keluar dari mulut lidah kita itu kata-kata memberkati, bukan kata-kata kutuk. Bukan kata-kata fitnah, bukan kata-kata yang menjatuhkan orang lain, tidak. Demikian juga seluruh aspek hidup kita, ketika dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi, saudara, pada waktu murid Yesus dikuasai oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan Roh Kudus, maka seluruh aspek hidup mereka, totalitas hidup mereka, baik itu pekerjaan mereka, baik itu pelayanan mereka, baik itu keluarga mereka, mereka serahkan kepada Tuhan. Mereka berikan hanya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Itulah tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Berikutnya, saudara, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang terkasih, ini menarik, saudara. Dalam ayat ini yang seringkali menjadi perdebatan orang-orang teologi, orang-orang Kristen, saudara, tentang bahasa roh. Tapi, saudara, saya tidak akan membahas detail tentang bahasa roh. Karena, saudara, kita mau melihat dalam ayat ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, saudara, yang menarik di dalam kalimat ini, para murid Tuhan Yesus, mereka menggunakan bahasa lain yang bukan bahasa mereka sendiri. Bukan bahasa mereka sendiri, artinya bahasa itu tidak mereka pelajari, saudara. Mereka tidak tahu sebelumnya tentang bahasa yang mereka ucapkan. Dan yang luar biasa, saudara, tetapi
masing-masing mereka mengerti dengan bahasa yang diucapkan. Mereka mengerti setiap kata per kata yang mereka ucapkan, pribadi lepas pribadi. Dan setiap ucapannya itu saudara begitu tepat, tidak ada yang salah. Dan sebenarnya saudara, kalau kita melihat jauh ke belakang dalam Alkitab, sebenarnya hal ini sudah pernah terjadi saudara. Yaitu ketika Menara Babel dihancurkan. Pada waktu Menara Babel dihancurkan, bahasa manusia berubah. Manusia dicerai-beraikan. Manusia pergi ke seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda. Dengan demikian saudara, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang ada di dalam rencana Tuhan dan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mungkin kita tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba bisa berbahasa yang mereka tidak mengerti. Itulah cara kerja Tuhan. Kalau kita mengerti cara kerja Tuhan, saudara, berarti Allah itu tidak berkuasa. Tetapi saudara, cara kerja Tuhan itu tidak akan mungkin kita pahami karena akal manusia yang terbatas. Tetapi cara kerja Tuhan yang pasti adalah selalu yang terbaik. Saudara yang terkasih, yang berikutnya yang kedua. Setiap perkataan yang para murid orang percaya itu ucapkan pada saat itu saudara, itu bukan ucapan sehari-hari. Bukan ucapan seperti orang komunikasi sehari-hari dengan temannya. Tetapi kata-kata yang mereka ucapkan adalah kata-kata firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap perkataan yang mereka ucapkan itu diberikan oleh Roh Kudus. Dan setiap perkataan itu bersifat nasihat dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat ini, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saudara, kalau itu bahasa yang daripada Roh Kudus, tidak mungkin itu bahasa sehari-hari saudara. Tidak mungkin itu bahasa seperti kita bicara dengan teman. Tetapi itu adalah bahasa-bahasa nasihat, bahasa-bahasa wejangan, bahasa-bahasa yang menumbuhkan iman, bahasa-bahasa yang membangkitkan kerohanian, bahasa-bahasa yang menyalakan semangat, yang sebelumnya semangatnya padam, semangatnya luntur, tetapi dengan bahasa itu dia menjadi semangat untuk memberitakan Injil. Itulah bahasa yang Roh Kudus berikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Bahasa-bahasa yang memberkati. Yang ketiga, tujuan Tuhan memberikan bahasa ini agar Injil diberitakan di seluruh dunia. Saudara yang terkasih, inilah tujuan kenapa Tuhan berikan bahasa-bahasa lain yang tidak dipahami pada waktu itu. Karena pada saat itu saudara, terjemahan Alkitab itu tidak seperti sekarang yang ada ribuan dan banyak sekali terjemahan Alkitab, sehingga dari seluruh penjuru bumi dapat mengerti, dapat membaca Alkitab dengan bahasa masing-masing. Bayangkan pada saat itu saudara, tuntutan Injil harus diberitakan, tetapi dengan masuk di seluruh dunia dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda saudara, bukan hal yang mudah. Dan inilah tujuan Tuhan memberikan bahasa ini kepada mereka, supaya mereka memahami bahasa itu dan mereka memberitakan Injil kemana Tuhan utus. Dan pada waktu mereka beritakan Injil dengan komunikasi, dengan bahasa, dengan setiap perkataan, orang yang mendengar dapat mengerti dan mereka dapat mendengar Injil. Inilah saudara, konteks bahasa yang diberikan Roh kepada setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Akan tetapi sekarang ini ada banyak orang yang menjadikan bahasa Roh justru sebagai alat untuk mencari popularitas. Bahasa Roh dipelajari, bahasa Roh dijual belikan saudara. Saudara yang terkasih, tujuan Allah memberikan bahasa ini agar seluruh manusia di dunia ini dapat mengenal Tuhan, dapat percaya kepada Tuhan. Karena dari bahasa itu ada kata-kata berkat,
Dari bahasa itu ada ucapan-ucapan berkat karena firman Tuhan yang diberitakan. Jemaat yang terkasih, tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus atas setiap orang percaya, yaitu agar Injil diberitakan ke seluruh dunia. Itulah tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada manusia. Bukan tujuan lain, saudara. Tidak ada tujuan lain. Bukan untuk kita berhikmat, bukan untuk kita menjadi rohani, bukan untuk kita berwibawa, bukan untuk kita menjadi seorang yang memiliki karunia Roh Kudus, bukan. Tetapi tujuan Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya, yaitu agar Injil diberitakan di seluruh dunia, kepada siapa saja, saudara, kepada semua orang. Karena itu, saudara, marilah kita mengevaluasi hidup kita. Sudahkah kita dikuasai oleh Roh Kudus? Karena hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Itulah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengatakan bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi kita tidak mau memberitakan Injil, maka kita tidak menjalani tujuan Tuhan. Kita tidak melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan nyata di dalam amanat agung saat Ia naik ke sorga. Apa yang Dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jemaat Tuhan, itulah tujuan Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Karena ketika kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, kita dikuasai oleh Roh Kudus, dan kita senantiasa semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Kuasailah hidup kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, supaya semangat jiwa-jiwa yang berkobar dalam hidup kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati jemaat Tuhan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejemput jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Dan Tuhan, pada saat ini kami mau menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan GKI Gracia. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati mereka dalam kesehatan mereka. Pulihkan mereka yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Helen ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit, biarlah ya Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan yang ada. Engkau memberkati mereka. Berikan mereka kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan. Mereka yang akan melanjutkan studi mereka ya Tuhan di jenjang berikutnya. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, kepintaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini. Tuhan, biarlah Engkau pulihkan. Kiranya ya Tuhan, situasi saat ini boleh kembali normal ya Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami dapat melakukan setiap aktivitas kami kembali seperti semula ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, gereja GKI Gracia. Kiranya melalui pelayanan gereja ini ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput sekali lagi jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Tinggikan Dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami boleh diteguhkan melalui puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan berkat serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin.